orang-orang Israel ketika mereka harus dibuang ke negeri yang jauh, dibuang ke Babel. Melihat dari kesaksian umat Tuhan ini, Yesaya dan juga nabi-nabi yang diutus kepada mereka mau terus mengingatkan kepada mereka bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan tetap berjalan bersama dengan mereka walaupun mereka dibuang jauh ke negeri Babel. Yesaya menyerukan kepada umat di dalam pembuangan itu agar bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ini adalah sebuah pengharapan yang boleh dibawa oleh sang nabi Tuhan kepada umat yang sedang bergumul begitu berat di dalam pembuangan. Sang nabi menyatakan kepada mereka, Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Maka jelas sekali disebutkan di situ bahwa aku menyampaikan kabar baik. Tetapi barangkali orang-orang di dalam pembuangan itu berpikir, bagaimana ini menjadi sebuah kabar baik yang membawa sukacita? Jikalau kami mengalami pergumulan yang seberat ini, berada di negeri yang jauh menjadi tawanan di Babel. Tentu barangkali bagi mereka kabar baik itu adalah seperti yang disampaikan oleh nabi-nabi palsu di antara mereka bahwa tenanglah hai orang Israel, karena penghukumanmu tidak akan lama. Paling hanya beberapa tahun saja engkau di sini dan kau akan dibawa kembali pulang. Tetapi ternyata bukan seperti itu yang disampaikan oleh Tuhan melalui nabinya, bahwa ternyata mereka harus berada di sana selama 70 tahun sampai Tuhan menyatakan karya pembebasan dan karya kelepasan bagi mereka. Nah, oleh karena itu ketika sang nabi menyampaikan kabar baik itu, maka bukan berarti kemudian dengan serta-merta sesaat kemudian lalu orang-orang Israel itu akan dibawa pulang kembali ke Yerusalem. Tetapi waktunya masih sangat lama. Sehingga Nabi Yeremia menyerukan kepada mereka untuk mereka tetap bersabar dan tinggal di tempat, di kota di mana Tuhan menempatkan mereka pada saat ini. Dan bahkan dipanggil untuk menyejahterakan kota itu. Dan hidup di dalam kota itu sampai Tuhan menyatakan karya pembebasannya. Nah, inilah kabar baik yang mau diserukan oleh Nabi Tuhan kepada orang-orang yang sedang merasa terpuruk di Babel. Pada akhirnya mereka pun dapat melanjutkan kehidupan mereka, sekalipun mereka masih tetap sebagai tawanan. Tetapi kabar baik, kabar sukacita itu memberikan pengharapan mereka untuk menjadi bersabar hingga pada saatnya nanti Tuhan melepaskan mereka. Saudara terkasih, barangkali kita juga hendak mengaminkan kabar baik yang seperti itu. Ketika kita melihat ke dalam realitas keseharian kita, terhadap kehidupan kita yang sedang bergumul, bahkan di masa pandemi ini, mungkin kita melihat bahwa bagaimana kita bisa tetap bersuka cita, bagaimana kita bisa tetap mengaminkan kabar baik itu ketika persoalan-persoalan ini masih begitu nyata di depan mata kita. Tapi ketika kita boleh mengaminkan kabar baik, kabar sukacita itu, maka kita juga akan dimampukan untuk melihat terang Tuhan yang juga begitu nyata dan tidak meninggalkan kita dalam keseharian kita. Memang kalau kita mau melihat
pergumulan-pergumulan yang kita hadapi pada saat ini. Pandemi ini telah merenggut orang-orang yang kita kasihi. Ada banyak orang yang juga harus kehilangan pekerjaannya, kehilangan kesempatan untuk membangun usaha yang mau dirintisnya. Ya, semuanya menjadi hancur, berantakan. Relasi di tengah keluarga juga menjadi berantakan. Bagaimana mungkin sukacita itu bisa keluar dari dalam kehidupan kita? Nah, oleh karena itu saat ini kita mau diajak untuk diteguhkan. Terang itu sudah menyapa kehidupan kita, bahkan ketika kita pun masih dalam pergumulan yang berat ini. Maka pada akhirnya kita mau diajak untuk bernyanyi bersama dengan sang pemazmur, Mazmur 126, yang juga boleh mengajak kita untuk tetap mampu bersukacita karena Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Saya percaya bahwa setiap kita boleh mengalami karya Tuhan, jamahan kasih Tuhan, sapaan sang terang itu, sehingga kita pun boleh mengaminkan bahwa perkara-perkara besar Tuhan nyatakan dalam kehidupanku. Keselamatan Tuhan telah anugerahkan kepada kita, dan itu adalah menjadi sesuatu yang berharga bagi setiap kita. Karena itu kita tetap mau terus menjalani kehidupan kita dalam masa penantian ini, bukan dengan sungut-sungut, bukan dengan kekecewaan, tapi dengan kesukacitaan yang besar, karena sang terang yang agung itu ada di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.